damai Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kali ini saya dari Kabupaten Bojonegoro ingin melihat sebuah komunitas masyarakat Samin. Apakah masyarakat Samin itu seperti apa? Mari kita sama-sama tahu dan sama-sama belajar terkait komunitas masyarakat Samin. Komunitas masyarakat Samin seperti ini. Komunitas masyarakat Samin ini ada banyak sekali, menjadi sebuah ikon dan sebuah budaya yang ada di daerah komunitas masyarakat Samin dari Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro adalah tempat tanggal lahir saya di sini. Dan ini ada tokoh Surosentiko kalau nggak salah ini. Kurang lebih demikian. Nanti kita coba lihat lagi untuk yang lebih dalam dan lebih dekat dari suku atau komunitas Samin. Lebih tepatnya gimana ya? Suku atau komunitas? Ya, nanti kita bicarakan bersama-sama apa jenis kata Samin itu. Dari Surosentiko Samin atau R Kohar Samin Anom. Alam, saya juga belum tahu seperti apa profil dari beliau itu. Yuk kita lihat selanjutnya. Oh ya Pak, boleh diceritakan tentang suku Samin ini sendiri Pak? Oh ya, gini, pakai bahasa Indonesia atau ya, bahasa Jawa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Ini asal muasal dari nama Samin ini, pertama itu diprakarsai oleh beliaunya yang bernama Mbah Surosentiko. Nama aslinya adalah Raden Kohar. Beliau putrane Raden Surowijoyo. Mbah Surosentiko utawi Raden Kohar ini lahirnya di desa Loso Kediren, Randu Blatung, Blora. Nah, beliau waktu itu membuat pergerakan perlawanan kepada pemerintah penjajah dengan cara tanpa kekerasan. Nah, salah satu bentuk perlawanannya yang pertama dengan cara tidak mau membayar pajak. Karena apa? Pajak saat itu untuk membangun negeri Belanda. Ketika anak cucunya Mbah Surosentiko ini mau memberi atau mau membayar pajak, berarti sudah takluk oleh pemerintah Belanda. Makanya Mbah Surosentiko tidak mau membayar pajak karena tidak pengen dijajah gitu. Kemudian bentuk perlawanannya dengan cara menolak bersekolah. Kenapa tidak boleh sekolah? Karena sekolahan saat itu dikuasai oleh pemerintah Belanda. Ketika anak cucunya nanti sekolah, sudah pasti sedikit banyak akan terpengaruh oleh pengaruh pemerintah Belanda. Karena Mbah Surosentiko ini tidak mau anak cucunya nanti menjadi musuhnya orang tua, makanya tidak diizinkan sekolah saat itu. Kemudian bentuk perlawanannya lagi ketika diperintah itu sesuai apa yang dikatakan. Karena apa? Mbah Surosentiko itu tidak melawan, tetap menjalankan, tetapi malah merugikan. Misalkan disuruh membersihkan rumah, isinya rumah yang dikeluarkan karena perintahnya membersihkan rumah, kan tidak melawan tetapi malah merugikan. Karena apa tujuannya Mbah Surosentiko? Biar dianggap orang gila, supaya tidak diperintah lagi. Misal lagi suruh dangir jagung ya jagungnya yang dicangkuli. Karena apa? Biar dianggap orang stres tadi, agar tidak dipekerjakan. Itu memang sengaja kan, gitu. Tapi tidak melawan, gitu. Malah merugikan. Kemudian kalau ditanya
Dari mana? Dari depan, dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Terus jenengmu sopo? Anang gitu. Karena apa? Itu untuk menyembunyikan identitas. Ketika diberitahu dari si A mau ke si B, maka orang yang habis didatangi Mbah Suro Sentiko ini akan ketahuan bahwa beliaunya pengikut Mbah Suro Sentiko. Nah, agar orang yang didatangi Mbah Suro Sentiko ini selamat, tetapi Mbah Suro Sentiko tetap jujur, makanya pakai strategi konti komburi nanti arep ngarep jenengmu sapa lanang. Itu dengan cara untuk menyembunyikan identitas, menyelamatkan saudara, tetapi tetap jujur meskipun kepada musuh. Makanya ada sebutan sedulur sikap. Jadi sikap perilaku melawan pemerintah penjajah dengan cara tanpa kekerasan. Kemudian dengan pergerakan seperti ini ternyata pengikutnya Mbah Suro Sentiko itu semakin menyebar di berbagai wilayah. Kelahirannya di Blora, tapi penyebarannya sudah sampai Pati, Kudus, Rembang, sampai juga di Brebes. Jadi seberangnya Bengawan Solo itu kan hanya berbatasan dengan Bengawan Solo kalau di Bojonegoro itu, tetapi akhirnya muncul Jawa Tengah, Jawa Timur seolah-olah jauh kan gitu. Nah, yang di seberangnya Bengawan itu ada di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, sampai di Madiun, Caruban, Ngawi itu ada nama tokoh-tokohnya kala itu. Nah, akhirnya dengan menyebarnya pengikut Mbah Suro Sentiko semakin banyak itu, di tahun 1907 Mbah Suro Sentiko ini ditangkap oleh pemerintah penjajah. Pengennya Mbah Suro Sentiko dibunuh. Nah, waktu itu Mbah Suro ditangkap, dibuang di laut. Nah, ketika yang membawa sampai rumah ternyata Mbah Suro Sentiko sudah di rumah. Mbah Suro Sentiko tidak apa-apa. Terus karena belum bisa mati, kemudian di halaman rumah Dorositen itu Mbah Suro Sentiko ditembaki, dibrondong. Nah, ketika dibrondong itu yang kesakitan bukan Mbah Suro Sentiko, yang kesakitan istrinya Dorositen. Nah, ternyata belum bisa dibunuh juga. Akhirnya dipanggil di rumahnya Dorositen. Ketika dipanggil di rumah itu diberi racun 1 gelas oleh Dorositen. Nah, dalam percakapannya beliau itu waktu diberi racun itu, Dorositennya itu bilangnya begini, iki loro wedang gitu. Lah, Mbah Suro Sentiko tanya, wedang ya enak? Dijawab Dorositen, enak. Maka diminum dados wedang saestu. Jadi ketika sebenarnya itu racun, ketika Dorositen bilangnya itu wedang, maka diminum jadi wedang beneran. Karena apa? Mbah Suro Sentiko yang diugem itu adalah kukuh pangucap. Jadi apa yang dikatakan itu yang terjadi. Makanya di pituturnya Mbah Suro Sentiko harus jujur, itu seperti itu. Ucapan adalah doa, itu memang benar gitu. Nah, setelah itu Mbah Suro Sentiko mengeluh. Karena Dorositen itu sebenarnya orang Jawa, tetapi sudah menjadi pengikutnya Belanda. Nah, waktu itu Mbah Suro Sentiko mengeluh. Lah iyo, podo Jawane jak ngopoi negarane ora gelem. Nah, bahwa kita ini sebenarnya sama-sama orang Jawa, tetapi tidak ajak untuk mempertahankan tanah Jawa kok tidak mau. Nah, dari perkataan podo-podo Jawane itu, kalau dibahasakan kromo kan sami-sami Jawine. Akhirnya dikenal dengan pergerakan Samin. Jadi Samin itu dari tembung sami-sami. Kalau sukunya tetap suku Jawa itu. Gitu. Oh ya, apa ada ajaran khusus di kampung Samin ini? Kalau ajaran, kalau orang Jawa kita adalah pitutur. Pitutur adalah ajaran lesan. Nah, karena Mbah Suro Sentiko waktu itu setelah ditangkap di tanah Jawa tidak bisa dibunuh, akhirnya beliaunya diasingkan di Digul sampai dipindah di Sawalunto yang meninggal tahun 1914. Kemudian diteruskan ke generasi kedua yang bernama Mbah Suro Kidin. Mbah Suro Kidin meninggal tahun 42, terus diteruskan yang di wilayah Bojonegoro ini Mbah Surakarta Kamidin yang kelahiran di desa Taplan, kecamatan Ngrau. Beliau meninggal tahun 86. Kemudian Mbah Surakarta Kamidin generasi ketiga ini meninggal 86, diteruskan ke bapak generasi keempat yang bernama Mbah Sokati yang meninggal tahun 2023 kemarin. Nah, kalau di kami yang kita lestarikan sampai saat ini adalah pituturnya sesepuh kita, yaitu Mbah Samin Suro Sentiko. Nah, pituturnya apa? Kalau di Tugu Prasasti tadi ada
5 ringkasan pitutur Luhur Samin. Yang pertama, laku jujur sabar trokal nrimo. Yang kedua nih, ora oleh drengki serai dawen kemeren pek pinek barang ilian. Yang ketiga, ojo mbido sepodo padane kabeh sedulur. Yang keempat, ojo waton ngomong-ngomong sing waton. Dan yang kelima, rasa rumangsa. Nah, kalau kita terjemahkan, yang pertama, laku jujur sabar trokal nrimo. Jadi jujur semuanya sudah pasti paham, sudah jelas bahwa itu sifat dasar kita. Yang kemudian sabar berarti dalam melakukan semua hal apapun kita harus didasari dengan penuh dengan rasa kesabaran. Tapi tidak cukup dengan sabar, harus ada trokal. Trokal itu bentuk usaha yang sungguh-sungguh. Nah, ketika sudah berusaha berarti di endingnya adalah nrimo. Nrimo itu menerima dengan ikhlas apapun yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin dari pitutur jujur sabar trokal nrimo itu menurut kami itu sebuah rangkaian yang tidak bisa dibolak-balik seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, ojo drengki serai dawen kemeren pek pinek barang ilian. Jadi sifat nakal, sifat iri hati. Pek pinek barang ilian itu mengambil hak milik orang lain, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ojo mbido bidakne sepodo padane kabeh dulur. Jadi itu dari kata samin itu sami-sami, bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan, baik itu agamanya apapun, sukunya apapun, baik kaya, miskin, tua, muda, baik itu cacat, itu sempurna, semua itu adalah saudara kita. Kita tinggal menjalani saja. Kemudian yang keempat, ojo waton ngomong-ngomong sing waton. Nah, yang keempat ini saat ini sedang trending, yang bisa dikatakan ada berita hoax. Mereka asal bicara tanpa dipikir dahulu. Nah, ketika Mbah Suro Sentiko memberikan pitutur ojo waton ngomong-ngomong sing waton ini sebenarnya untuk menjaga. Ketika kita mendengar sesuatu harus kita pastikan dulu kebenarannya. Kalau kita asal ngomong atau waton ngomong, ya akhirnya seperti ini, mengadu domba di mana-mana. Itu terjadi beneran enggak? Yang kelima pituturnya yaitu rasa rumangsa. Dari kata rasa rumangsa itu ketika kita dicubit orang lain rasanya sakit, maka jangan mencubit orang lain rasanya sama. Ketika kita dibantu orang itu rasanya seneng, berarti kita punya kewajiban membantu orang lain. Dari tembung rasa rumangsa ini, kalau kita bisa menerapkan pada diri kita masing-masing, negara akan ayem tentrem. Pak ya, untuk agama sendiri mayoritasnya di sini Pak. Gini, kalau Mbah Suro Sentiko dulu sebelum meninggal sudah ada pesan. So yen wis tukule Kanjeng Jawa, tinggi Jawa, tunggu rakyat, manggon buri manut ombake banyu. Jadi yang diartikan kalau sudah ada pemimpin orang Jawa, yang dipimpin orang Jawa kan berarti merdeka. Maka manggon buri manut ombake banyu. Jadi di belakang pemerintahan mengikuti peraturan yang berlaku. Nah, ketika saat ini sudah merdeka ya kita mengikuti aturan pemerintah. Kalau dulu memang benar tidak mau bayar pajak, tidak mau sekolah. Kalau di perintah Bintoni itu kan ketika melawan pemerintah penjajah. Nah, saat ini sudah merdeka ya kita ngikuti pakem pituturin Mbah Suro Sentiko. Jadi kalau sedulur sikep Samin itu punya pakem kapan ini dilaksanakan dan kapan ini ditinggalkan. Nah, ketika di luar sana masih memegang prinsip tidak mau berpajak, tidak mau sekolah, berarti beliau bukan orang Samin, tapi nyamin. Kalau nyamin itu berarti kan orang yang ikut-ikutan perilaku Mbah Samin di saat melawan pemerintah penjajah. Nah, ketika saat ini sudah merdeka ya kita ngikuti aturan pemerintah. Nah, sedangkan yang dicanangkan panjenengan adalah agama, secara administrasi kita tercatat Islam. Tapi kembali lagi bahwa ajaran Samin ini adalah tadi yang saya sampaikan ringkasannya ada 5 tadi. Di agama apapun kita punya seperti itu. Kalau di luar ada orang yang menyebut ageman Adam. Kenapa disebut ageman Adam? Karena yang pertama kali ada di tanah Jawa ini yang diugemi oleh sesepuh kita. Mungkin bisa mungkin bisa jenengan gali atau jenengan gali kira-kira dari pitutur aku jujur sabar trokal limo ora oleh drengki serai dawen kemarin baik pinak balarang liyan.
ora oleh mbito sepuluh kadane kabeh dulur aja waton ngomong-ngomong sewatek dan rasa rumangsa. Itu kira-kira adakah yang bertentangan dari semua agama yang ada di tanah Jawa ini? Sangat Menurut jenengan? bagus. Sangat bagus. Kan tidak ada kan? Iya. Lah, makanya disebut samin itu adalah sami-sami. Kita semuanya memiliki, ngapunten. Masya Allah. Di Islam kita punya, di Kristen, Hindu, Buddha sampai terakhir semuanya kita punya. Makanya kita adalah semuanya saudara. Untuk ritual Pak, apa ada ritual khusus tiap bulan apa tiap Ada, bukan tiap bulan, bukan tiap tahun, tiap saat. Puasanya sedulur sikep pertama ada 3. 1, menjaga pikiran. Kalau di acara samin ada angger-angger partikel. Kemudian yang kedua menjaga ucapan, angger-angger pangucap. Dan yang ketiga perilaku, angger-angger lakonono. Jadi pikiran, ucapan dan laku. Ketika kita bisa menjaga pikiran yang baik, kita harus jujur mengucapkan hal yang baik. Ketika sudah jujur mengucap yang baik, maka kita punya kewajiban melakukannya hal yang baik. Dan puasa ini tidak ada batasannya. Seumur hidup selama masih bernapas kita wajib tirakat. Setiap detik, setiap saat. Lebih mudah atau lebih susah? Sepakat. Saya dengan Bapak siapa? Mohon maaf Pak. Nama saya Bambang Sutrisno. Kebetulan saya putra dari almarhum Bapak Mbah Jogardi. Karena terbiasa memanggilkan putra Mbah Jogardi, beliau generasi yang keempat. Saya dari 7 bersaudara, saya yang terakhir. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sami-sami, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sama-sama Pak. Sama-sama. Sami-sami. Yang itu yang katanya di Blora itu, yang lain itu gimana? Katanya samin juga di Blora itu. Tadi sudah Ngakunya katanya memang itu ya yang memang, asli. memang keluarga kita tersebar di mana-mana. Tadi saya sampaikan bahwa waktu kenapa Mbah Surasantiko itu ditangkap karena penyebarannya sudah sampai di Pati, Kudus, Rembang sampai di Blora. Nah, untuk saat ini memang kembali lagi bahwa pergerakan samin ini tidak ada perlawanan fisik kepada pemerintah penjajah, hanya perilaku. Begitupun pemerintah Belanda merasa kewalahan bagaimana cara membasmi pergerakan samin ini, sehingga ya mohon maaf akhirnya beliaunya membuat image-image negatif tentang sedulur sikep samin. Nah, ketika saat ini di luar masih ada banyak cerita tentang image negatif tentang samin, ya kami tidak heran karena itu bagian doktrin sisa-sisa pemerintah Belanda. Lah kembali lagi, bagi kami sesuatu yang dianggap negatif di luar sana kami menerima sebagai hal yang positif karena dituntutnya harus menjaga pikiran, ucapan dan perilaku. Bagaimana caranya? Image negatif yang di luar sana kita terima positif sebagai daya tarik, sehingga ngapunten kayak panjenengan tertariknya karena ada image negatif toh. Ngapunten. Nah, ketika saya menerima positif, jenengan datang ke sini, kita anggap saudara, hasilnya kan positif kan? Saya danten. Setelah jenengan jadi saudara ya, maka kita berperilaku yang baik. Itu sederhana, ajaran Sami itu simple. Saya. Lah monggo nek jenengan mengatakan saya berarti ya, panjenengan ngetos di mana letak kesayangan itu. Buatan danten, saya danten. Atau rakyat Sumbanun. Sami-sami.